Nah, dengan penuh antusias, saya ucapkan selamat datang di webinar gratis Improve.id dengan tema Building Piping Engineer Career. Perkenalkan, saya Sefira Nur Ahmid yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Maaf. Nah, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Tadi ada chat. Terdengar, Bu. Ya, baik. Terdengar jelas. Ya, baik, saya Dengar, lanjutkan terdengar. ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi dengan penuh antusias hari ini saya ucapkan selamat datang di webinar Improve.id dengan tema Building Piping Engineer Career. Perkenalkan, saya Sefira Nur Ahmid yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama webinar dimulai. Baik, slide selanjutnya. Nah, baik untuk tata tertibnya, yang pertama peserta harus nih mengaktifkan kamera dan juga memasang background webinar saat masuk ke Zoom. Lalu selanjutnya, kita antar sesama peserta dan juga pengajar kita harus saling menghormati. Dan juga saat sesi bertanya, kita harus menggunakan fitur raise hand ataupun juga menggunakan di chat. Dan perhatikan pada materi untuk kuis. Nah, peserta dengan jawaban pertanyaan terbaik pada kuis akan mendapatkan prize GoPay ini dan juga peserta dengan jawaban dan juga pada sesi pertanyaan ini akan juga mendapatkan prize GoPay nih yang terbaik gitu. Nah, selanjutnya agenda pada hari ini yang pertama kita ada perkenalan speaker expert kami dan juga menyampaikan materi utama. Selanjutnya di tengah acara kita akan ada yang namanya kuis beserta dengan prize-nya. Selanjutnya kita ada sesi Q&A juga beserta dengan hadiahnya. Selanjutnya kita akan ada perkenalan apa itu improve.id dan selanjutnya kita akan ada nih webinar gratis lagi gitu. Jadi kalian bisa langsung daftar di webinar hari ini gitu dan juga kita juga ada form pengisian sertifikat di akhir acara. Saya selanjutnya baik. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi perkenalan pemateri nih, kami punya misi spesial nih untuk teman-teman para peserta di sini, yaitu buatlah live report atau story di Instagram tentang keseruan atau materi webinar pada hari ini. Nah, kalian bisa tag akun Instagram @improve.id supaya tim kami bisa melihat postingan kalian. Yang mana postingan yang terbaik akan kami berikan prize GoPay nih kepada teman-teman. Dan pengumumannya akan kami umumkan di akhir acara nanti. Baik, saya selanjutnya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan speaker kita pada hari ini, yaitu Bapak Agus Waldemar Marpaung. Nah, beliau adalah senior mechanical dan piping engineering dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di proyek oil dan gas. Dengan pengalaman yang luas ini, beliau sangat qualified untuk berbagi insight tentang berkarir sebagai piping engineering. Nah, mari kita sambut Bapak Agus dengan hangat. Silakan, Bapak. Terima kasih Mbak Sefira. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Pagi, Bapak. saya mulai dengan perkenalan diri saya. Nama saya Agus Lemar Marpaung. Saya lulusan dari USU tahun 2006. Eh, Experience saya ya seperti terlampir. Sekarang saya di Medco Natuna. eh, untuk job deskripsi saya sebagai Facility Mechanical Engineer. Kita bertanggung jawab untuk memonitor segala fasilitas yang ada di offshore di Natuna. Sekilas saya mulai experience saya di Duta Penemuan Nusantara sebagai piping engineer. Kemudian saya lanjut ke hijrah saya ke Jakarta. Saya mulai lagi dari nol sebagai piping engineer, lebih ke kontraktor oil and gas. Kemudian saya kemudian pindah di 2017 ya, karena memang posisi itu adalah 2017 sudah mulai kolaps ya, artinya kondisi daripada persaingan usaha yang sudah mulai menurun.
Kemudian saya pindah ke Solusi Energi Nusantara. Ini adalah perusahaan anak perusahaan dari eh, PT Perusahaan Gas Negara. Dia lebih ke apa namanya ke engineering. Kemudian eh, saya di sini pindah ke PPRL, Pasir Petroleum. Ini cuma sebentar aja sebagai lead engineer. Kemudian di 2022 saya ke PT Gaspro. Kita ada proyek di geothermal eh, di perusahaan Pertamina juga. Kemudian saya pindah ke Natuna ini dari 2022 Oktober sampai dengan sekarang. Mungkin itu aja sekilas apa namanya perkenalan dari saya. Mungkin bisa lanjut ke materinya Mbak Sabira ya. Baik, perkenalan untuk piping engineer ini sebenarnya lebih memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Artinya karir di piping engineer ini seperti apa sih yang harus kita prepare ya, mulai dari ya, apa namanya ya background kita dalam menimba ilmu sampai kita nanti apa sih yang harus kita persiapkan ya untuk kita bisa masuk ke dalam sebagai piping engineer. Nah, kita mulai dari tugas engineer sebagai piping itu adalah melakukan perancangan ya. Kemudian kita melakukan selain merancang sistem perpipaan itu, kita juga harus menganalisa ya dalam suatu perpipaan posisi pipanya, routing pipanya, jalur pipanya seperti apa ya dari satu equipment ke equipment lain gitu. Nah itu banyak pertimbangan yang harus kita eh, menjadikan dasar ya dalam menentukan jalur pipa itu. Jadi tidak sembarangan kita harus melihat elevasi, jarak antar equipmentnya juga, kemudian penempatan-penempatan pipanya. Artinya tidak mengganggu juga pada saat nanti ke depannya kita akan pasti akan ada maintenance ya, pemeliharaan, dan itu juga kita harus pertimbangkan kalau kita memasang jalur pipanya seperti ini, apakah mengganggu apa tidak seperti itu. Jadi analisa-analisanya nanti lebih lengkapnya akan saya jelaskan nanti ya setelah slide ini. Nah, kemudian eh, kemampuan apa lagi yang kita harus pahami ya, artinya kita bisa membaca PNID ya. PNID itu seperti proses dan identification daripada suatu drawing. Jadi di dalam sebelum kita membuat suatu desain piping, kita akan ada PNID ya. PNID ini akan di apa namanya dihasilkan oleh seorang proses engineer. Jadi kita harus berkolaborasi dengan proses engineer. Kemudian kita juga harus memahami kode dan standarnya. Jadi di dalam PNID itu akan ada kode dan standarnya. Kita harus membaca benar-benar. Jadi agar kita tidak salah dalam menentukan awal dari desain ini. Jadi ada kode standar yang akan dikunci di situ. Kita pakai kode standar apa di sini gitu. Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Kemudian code standarnya apa aja yang kita pakai dalam piping ini ada banyak sekali ya. Saya jelaskan secara garis besar dulu ya. API ini American Petroleum Institute. Jadi di sini ada nanti kita akan bicara tentang pipa itu ada standar API-nya, ada valve juga dan banyak ya mengenai API ini. Kemudian ada ASME. ASME ini adalah salah satu yang akan mengunci standar yang utamanya gitu. Kita mau pakai standar ASME berapa gitu, American Society. Jadi dalam nanti suatu proses apa namanya suatu proses plan yang akan kita pakai, dia akan mengunci. Jadi proses engineer akan apa namanya mengunci standar yang akan dipakai gitu. Kemudian ada ASTM. ASTM ini lebih spesifik. Nanti kita akan lebih spesifik mengenai pipa. Misalnya pipa mau kita pakai material karbon, dia akan merujuk ke STM tertentu gitu, STM sekian gitu ya. Valve juga dia akan mengunci di situ. Kemudian MSS ini juga lebih ke
painting ya. Kita ada lebih karena pipa itu kita akan coating, kemudian kita akan menguncinya di standar ini gitu. Kemudian sebagai piping engineer kita harus memahami scope of work kita ya. Jadi scope kita apa di dalam merancang suatu apa instalasi pipa, kita akan lihat uh, ada istilahnya MDR ya, Master Document Register. Jadi di situ akan ditentukan apa aja sih yang harus kita provide ya sebagai piping engineer. Nah ini secara garis besarnya, kemudian skill yang harus kita prepare ya, sebagai piping engineer, kita paling paling minim Anda harus tahu AutoCAD ya, karena itu dasar paling utama ya. Artinya kita mau mendesain sesuatu kalau kita nggak bisa menggambar, membaca drawing ya, drawing AutoCAD, nah itu yang paling penting ya, walaupun minimal AutoCAD 2 dimensi ya, seperti itu. Kemudian Microsoft Office ya, ini standar lah ya. Kemudian bahasa Inggris yang paling utama karena memang kebanyakan kita akan membuat dokumen dalam bahasa Inggris dan ya kebanyakan memang ya barang-barang yang kita akan provide nanti dalam satu plan itu kebanyakan ya barang-barang dari luar negeri ya seperti valve gitu. Kita akan berinteraksi dengan orang-orang luar gitu ya. Kalau ada technical yang harus mereka konfirmasi ke kita, kita harus memang uh, bisa provide ya. Kita bisa jawab atau memberikan klarifikasi sebagai kita engineer-nya di sini gitu. Kemudian yang terakhir adalah sesar. Yang sesar ini memang paling penting di dalam seorang piping engineer ini yang akan eh, sistem. Jadi kita akan modelin ya. Selain tadi kita membuat AutoCAD, kita akan modelin semua. Kita akan cek piping system itu sudah benar apa tidak. Nanti akan ada pengecekan standarnya. Nanti akan di akhir akan saya jelaskan. Sesar itu seperti apa sih? Oke, bisa di next kan, Mbak. Nah, saya jelaskan dulu ya untuk piping itu seperti apa sih. Jadi dia suatu sistem ya. Jadi untuk digunakan untuk pemindahan antar equipment di dalam suatu plant sehingga proses produksi. Kemudian ini dia tadi yang saya jelaskan teman-teman, ini adalah code dan standar yang kita gunakan. Jadi ada 4 code dan standar yang utama ya dalam PNID tadi. Yang pertama adalah standar 313 proses piping. Jadi ini yang paling banyak kita gunakan ya dalam satu plan. Kemudian 318. 318 itu dia lebih ke transmisi ya. Artinya kalau kita memindahkan dari fluida crude oil atau apa namanya atau gas ya. Misalnya dari Cirebon ke Semarang kita pakai 31,8 karena dia membutuhkan jalur pipeline yang cukup cukup panjang ya dari satu plan ke plan yang lain. Jadi kita biasanya pakai 318. Nah, ini lebih ke pipeline engineer. Memang agak sedikit-sedikit mirip sama piping engineer, tapi dia lebih ke jalurnya, kemudian ke apa ke area-area yang akan kita lewati jalurnya seperti apa. Lebih banyak tantangannya. Kalau kalau piping ini kan hanya satu lokasi saja gitu, satu plan. Nah ini kalau 318 ini lebih ke jalur yang akan kita lewati, jalur pipanya, melewati apa namanya jalan atau jalan tol atau crossing perumahan seperti itu. Nah ini lebih panjang ya sekitar ya kalau kita bilang Cirebon Semarang sih sekitar 60 kilometer seperti itu. Nah ini lebih ke pipeline engineer ya, beda lagi. Kemudian ya ada lagi code standar 311 ya, mengenai power piping ya, lebih ke power plant, lebih ke geothermal ya, yang produk project sebelumnya saya tangani itu di geothermal. Kita biasanya pakai 31,1. Kemudian 31,4 ini liquid transportasi ya. Ini lebih lebih rendah ya dibanding dengan 318 ya. Jadi 314 ini presornya lebih kecil ya, hanya hanya memindahkan satu fluida ke fluida ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kita lanjut Mbak. Kemudian salah satu komponen
dalam penyusunan suatu plan itu adalah pipa ya. Ini komponen yang paling utama. Jadi pipa itu sendiri ada tiga bagian ya, tiga jenis. Ada seamless, ada barbell dan spiral. Nah kalau seamless ini pipanya itu tidak ada sambungan ya. Kalau secara simpel saya bilang sebelah kanan ini paling atas itu tidak ada sambungan sama sekali ya. Jadi biar lebih gampang mencernanya. Kalau Badwell itu dia ada satu sambungan sepanjang pipa itu misalnya pipanya 6 meter, dia ada satu sambungan las. Ya, gambar kedua yang di tengah itu ada satu garis yang memanjang secara horizontal ya, memanjang. Nah itu ada satu sambungan las. Kemudian kalau spiral well itu dia apa namanya dalam bentuk plat ya, dia akan di roll jadi akan membentuk dari spiral akan dibentuk jadi pipa. Jadi sepanjang apa spiral itu akan ada las-lasan seperti itu. Oke Mbak, kita lanjut ya. Nah ini lebih spesifik lagi tadi yang saya bilang standar pipa yang kita pakai ya. Jadi ada ASME 3610. Nah, 3610 ini dan API 5L ini spesifikasi untuk pipa itu sendiri. Jadi teman-teman kalau apa namanya kalau mau lihat standar pipanya di sini kalau tetapi API 5L kalau kita misalnya memakai materi pipanya API 5L grade B teman-teman refernya ke API 5L gitu. Tidak bisa merefernya ke 3610. Kalau 3610 kalau kita pakai apa namanya standar ASTM ya ASTM A36 atau A106 grade B, nah, baru kita refernya ke 3610. Jadi eh, kita lihat nanti materi pipanya apa dulu gitu. Kalau kita pakai A106 refernya ke 3610. Kalau dia material pipanya EPL 5L aja, mau grade berapapun, karena di EPL 5L ini banyak macam jenisnya. Ada grade B, ada grade X, ya. Nah, itu kita refernya ke sini karena beda nanti toleransinya, dimensinya berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian itu untuk karbon ya, 3610 dan di 5L ini untuk karbon. Jadi untuk stainless, pipanya beda sendiri. Standarnya itu 36.19. Nah itu dia eh, punya standar sendiri ya, jadi tidak bisa disamakan. Tetapi secara umum, kalau mau lihat dimensi daripada pipanya bisa ke 3610. Nah kemudian kalau yang tadi saya bilang, materi pipanya ada beberapa ya. Jadi A53 dan 106 ini secara materialnya sama-sama karbon ya. Kemudian 182 ini lebih ke stainless. Jadi 182 ini juga punya grade masing-masing. Jadi ada yang grade F316, ada yang duplek yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau yang 312 juga sama dengan stainless ya, cuman grade-nya lebih tinggi dari 182. Nah, teman-teman bisa lihat nanti, bisa searching di internet atau di Google ya. Nanti 3610 seperti apa. Ya, masing-masing standar ini yang kita pakai ya di dalam perpipaan. Nah, di atas itu 3610 5L itu dan 3619 merupakan code dan standar pipanya ya. Nah, kalau ke materialnya itu ke A53 yang common kita pakai ya, A53 atau 106 itu carbon steel. Kalau kita stainless kita 182 atau 312. Nah, 312 ini lebih biasanya kita pakai eh, ke apa fluida yang lebih korosif ya, karena eh, dia lebih duktil dan lebih tahan terhadap korosi. Gitu. Atau biasanya saya pakai di proses LNG ya, karena LNG itu ada proses pemurnian atau perubahan dari liquid ke gas. Jadi 312 kita bisa pakai untuk proses liquid proses LNG seperti itu. Nah, kalau 182 biasanya kalau kita mau pakai water ya, kalau kita ada cold water ataupun sedikit waternya agak korosif, atau kita pakai jalurnya instrumen air ya, karena dia kita memakai proses instrumen air, kita biasanya pakai 182 karena takut ada water di dalam instrumen air, jadi kita mengurangi daripada korosi dalam pipa.
Baik, Mbak, lanjut, Mbak. Nah, dari pipa tadi, teman-teman juga harus lihat ya, nanti setelah kita belajar tentang standar tadi, koordinat standar, kita belajar tentang material pipa. Nah, di samping itu kita akan menentukan wall thickness dari suatu pipa ya. Nah, yang tadi ketebalan pipa ini tergantung daripada kode dan standar yang tadi utama ya. Eh, Kode standar utama tadi kan 313 atau 318 gitu. Ya, dari situ di dalam kode standar itu diatur perhitungan worthiness-nya ada di dalam standar itu. Jadi tadi yang saya sampaikan ketika kita buka PNID, kita lihat dulu kode dan standarnya, proses engineer mengujinya di mana, baru kita akan eh, lari ke material pipanya, baru ke wall thickness. Jadi dari wall thickness ini akan menentukan eh, apa namanya, ketebalan pipanya. Jadi di dalam ini kan kita akan melihat distance pressure-nya dari suatu PNED, kemudian nanti kita akan eh, refer dari situ, kemudian kita akan tentukan worthiness yang berapa ya. Jadi dari material itu kan ada, kita kan bicara tentang minimum strength ya. Kalau misalnya carbon steel dari A53 atau 106 itu, ya strength-nya sekitar 20.000 psi ya. Seperti itu. Jadi mil tolerance nanti berbeda ya, teman-teman. Kalau kita pakai 3610 dengan API 5L itu berbeda mil tolerance. Kalau 3610 mil tolerance-nya 12,5%, kalau API itu sekitar 10%. Jadi di situ juga harus kita pahami sama-sama. Kemudian corrosion allowance ini kita juga harus merefer ke dokumennya proses engineer ya teman-teman. Atau di PNID pun nanti disebutkan corrosion loss-nya berapa, 1,5 milimeter atau 3 mili. Nanti kita lihat di situ, kita akan, setelah kita hitung, kita akan menambahkan corrosion allowance. Karena ini faktor utama dalam suatu mendesain umur pipa ya. Kalau misalnya kita desain 20 tahun, kita harus menambahkan corrosion allowance ini sebagai pengaman pipa itu sendiri juga. Nah, untuk pipanya sendiri, uh, ada dibagi dua ya, ada single length, jadi maksudnya single length ini tetap satu pipa panjang, tapi panjangnya cuma 6 meter, ada yang 12 meter. Itu. Nah, kita akan bicara tentang panjang pipa, kemudian inside diameter itu apa? Inside diameter itu diameter di dalam pipa itu sendiri ya. Setelah nanti dikurangin daripada thickness pipa. Jadi outsetnya itu diameter luar pipa ya, teman-teman. Nah, ini contohnya yang sebelah kanan bawah itu 8 inci ya. Nah, bagaimana kita menentukan schedule 40 itu? Nah, repair tadi kita harus tahu desain pressure-nya, kemudian kita tahu materialnya apa, kemudian nanti kita ketemu yield strength-nya, nanti kita lihat ke refer 3610 atau 5L tadi. Nah, di situ akan kita tentukan setelah perhitungan tadi akan keluar hasilnya dan ditambahkan correction solvent. Nah, kita akan melihat pakai schedule berapa sih yang harus kita provide ya, sesuai dengan hitungan tadi gitu. Seperti itu. Oke, lanjut, Pak. Nah, kemudian selain pipa tadi ada flank namanya. Flank itu yang menghubungkan ya antar satu elemen ataupun pipa itu sendiri ya. Di antara dua pipa atau equipment ataupun fitting ataupun valve ya. Antar valve, ya ini adalah sambungannya. Jadi standarnya itu ada dua ya. Jadi kita berdasarkan dari ukuran dari setengah inci sampai 24 inci itu kita pakai 16,5. Nah, kalau di atas itu sampai 60 kita pakai 16,47 ya. Jadi itu untuk diameter yang lebih besar seperti itu. Nah, flanges ini eh, terdiri dari ukuran kemudian rating. Rating ini pengaruh ya dalam suatu eh, kita mendesain suatu perpipaannya. Kemudian lagi-lagi ke schedule ya. Schedule ini kita harus samakan dengan thickness pipa tadi. Jadi kita harus memang urutannya thickness pipa dulu gitu. Jadi misalnya kalau working list tadi perhitungan yang schedule 40, eh, kemudian ranges-nya juga harus sama gitu. Kenapa? Karena kita akan menghubungkan dia ini, ranges dengan pipa ini akan proses pengelasan, welding. Jadi kalau thickness-nya berbeda, ya itu akan menyusahkan juga nanti prosesnya. Jadi kalau ada perbedaan ketebalan kan agak susah ya. Jadi kalau
flangesnya ketebalan juga, itu akan menyusahkan. Jadi kerutnya tidak tidak dapat ya. Nah ini simbol-simbol flanknya ada namanya well neck. Well neck ini punya leher ya. Teman-teman bisa lihat di paling ujungnya itu ada lehernya sedikit. Ya dia nonjok. Nah, di ujungnya itu ya akan sambung ke pipa ya, pipa kita nanti. Nah ini slip on ini ya dia tidak punya leher ya. Jadi dia langsung. Kemudian 3D ini koneksinya ada dratnya teman-teman. Jadi dratnya tetapi pipanya pun harus punya drat. Jadi eh, menyambungnya dengan drat ya, dengan menguncinya secara manual. Kemudian blend fang ini untuk menutup suatu end daripada pipa ya, atau di ujungnya kalau misalnya tidak ada lagi yang mau kita sambung atau mau ke depannya akan ada penambahan jalur pipa, kita akan menutup jalur pipa itu dengan blind ya. Jadi kita tutup dia setelah flanges, kita akan pasang blind gitu. Jadi dia akan menutup. Oke, bisa lanjut Mbak. Nah, tadi kita sudah bicara tentang flanges ya. Tadi saya eh, berbicara tentang pressure rating ya. Ini ada kaitannya dengan flanges tadi gitu. Jadi flanges itu punya punya rating ya di dalam suatu desain kita. Tadi kita balik lagi refer ke PNID. Nanti di PNID itu akan disebutkan kode tertentu ya. Ini rating berapa sih dalam suatu plan. Jadi ada rating 150, ada rating 300, 400, 400 ini jarang. 150, 300, 600, lanjut dan seterusnya 900, 1500, 2400 ya. Nah, di sini eh, dalam penentuan ini kita refernya ke 16.5 ya. Di sini diatur misalnya temperatur daripada suatu plan yang akan kita desain adalah temperatur desainnya 150 Fahrenheit ya. Ini ada kolom yang sebelah kiri ya, temperatur Celcius. Kemudian nanti kita tahu maksimum operating ya. Misal proses engineer bertanya kepada kita, "Eh, Mas, saya punya temperatur di 150, kemudian operating pressure-nya 10 bar, kira-kira masuk rating berapa gitu. Nah, di sini kita akan tentukan. Kita juga bisa membantu proses engineer untuk menentukan itu. Seperti itu. Jadi di sini dengan 10 bar kita lihat 150, apakah bisa masuk di eh, apa namanya rating 150 gitu. Kita lihat di situ kan ketentuannya adalah 15,8 gitu. Jadi secara faktor itu adalah sudah cukup ya. Kalaupun kita berhitungnya 1,5 dari maksimum rating, jadi misalnya 10 bar tadi dikali 1,5 ya, larinya jadi 15 bar ya. Jadi dia secara sistem sudah masuk gitu. Artinya desain pressure-nya lebih tinggi daripada maksimum operating pressure gitu. Dengan temperatur desainnya 150 derajat Celcius gitu. Jadi di sini penentuannya sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalnya pindah ke rating 300, ya ujungnya nanti akan terjadi pertambahan cost ya. Jadi jangan sampai kita salah menentukan suatu rating daripada plan itu sendiri gitu. Jadi kita harus tahu dulu maksimum operatingnya ataupun dari temperatur yang akan dalam suatu proses desain tadi gitu. Nah, di dalam 16.5 ini teman-teman bisa lihat nanti di tabel 211 ini pressure temperature rating. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana Pak kalau tidak ada apa namanya? Di sini kan dia 100 ke 150 ya. Kalau misalnya temperaturnya 130 Pak, kita harus interpolasi ya. Teman-teman harusnya sudah paham untuk melakukan interpolasi ya. Jadi akan mencari nilai berapa sih apa namanya pressure desain pressure-nya di antara 177 terhadap 158 ya. Jadi kita harus cari ya, nilai desain pressure-nya di situ. Seperti itu. Boleh lanjut, Pak. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara tentang pipa, kemudian flanges, kemudian nextnya adalah valve. Valve ini fungsinya eh, sangat penting juga, Pak, ya, mengatur aliran suatu fluida ya. Baik itu caranya menutup full full open atau full close ya. Full close artinya tertutup secara penuh
atau terbuka secara penuh, atau terbuka sebagian, bisa berapa persen, 25%, 50%, 75% itu tergantung daripada proses di lapangan. Eh, Kemudian standarnya nih ada beberapa ya Pak. Jadi secara umum 1634. Jadi di sini secara umumnya. Nah lagi-lagi kita akan melihat code standarnya. Kalau misalnya kita sudah berada di perusahaan yang sudah internasional seperti ConocoPhillips, Exxon, dia punya standar sendiri ya, Petronas. Jadi kalau kita mau nentuin suatu standar, kita lihat dulu standar mereka pakai apa sih gitu. Ya, kalau dia pakai 1634 ya kita refernya ke sini gitu. Nah, kalau ada lagi standarnya dia pakai EPA 6D. Nah, ini lebih strict ya, Pak, teman-teman sekalian. Nah, di sini di dalam EPA 6D ini ada kelas masing-masing dalam suatu pengetesan setiap valve ya. Nah, dia ada kelas 1 sampai 4. Di situ akan diatur uh, dan memang harganya berbeda, 1634 dengan EPA 6D. Nah, di sini ada macam-macam valve-nya, Pak. Ada gate, ball, nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk spesial untuk check valve ya. Check valve ini 594 ya, fungsinya untuk menahan laju aliran valve, aliran yang supaya tidak balik ya, teman-teman. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya kita pasang di pompa atau apa toren kita ya. Artinya kalau kita pakai pompa pendorong supaya aliran airnya tidak balik, kita pasti pakai check valve gitu untuk menahan air masuk lagi ke toren supaya anginnya itu tidak mengganggu ya dalam proses pompa tadi. Nah, kita bicara tentang jenis valve ya. Di sini ada gate valve. Nah, di sini dia simbolnya seperti ini yang paling bawah ya. Kemudian dia berupa piringan ya, berfungsi untuk membuka dan menutup alirannya. Jadi ini bisa kita atur, Pak. Jadi bukaannya berapa persen ini bisa kita atur gitu. Next, Mbak. Kemudian selain gate valve tadi ada ball valve. Ball valve ini fungsinya untuk sama untuk membuka dan menutup ya, tapi dia tidak bisa kita atur Pak pembukaannya berapa persen karena dia dalam bentuk ball ya, di dalam ball. Jadi kita memang harus full open, 100% dibuka atau 100% ditutup gitu. Karena kita kalau kita buka dia sebagian, kita akan berhadapan dengan sisi yang tidak ada lubangnya gitu Pak ya. Kita lihat di gambar ini. Nah, nah, itu akan sangat mengganggu daripada fungsi utama dari ball valve sendiri gitu. Nah, itu makanya saya bilang kita buka sekalian open atau ditutup sekalian gitu. Nah, kemudian ada gate valve juga dari gate valve, ball valve kita akan lanjut ke groove valve. Uh, Dia sama juga lebih mengatur banyaknya aliran fluida. Kemudian ada check valve tadi saya sudah jelaskan. Nah, di gambar itu paling kanan bisa kita lihat ya, dia ada kalau alirannya apa balik dia akan menutup gitu. Jadi dia akan tutup kalau alirannya balik, kalau alirannya masuk dia akan terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ada pressure yang kembali uh, dari sistem sebelumnya, dia akan mengamankan jalur pipa kita, Pak. Nah, ini sangat sangat penting ya dalam proses perpipaan ini. Biasanya kita pakai di dalam sistem perpipaan pompa, Pak. Jadi karena memang pompa itu kan kalau kita udah langsung stop kan, ya otomatis aliran fluidnya kita stop ya. Artinya yang sudah kita semburkan akan kembali kan gitu. Jadi untuk mengamankan sistem pompa itu ya kita perlu cek valve ini untuk mengamankan. Jadi ketika kita mengirim sesuatu, baik itu dalam kompresor juga bisa kita pasang. Eh, nah ini untuk mengamankan pipa juga. Jadi mengamankan pressure yang sudah ada juga. Kemudian alirannya juga tidak balik ya. Seperti itu. Kemudian plug valve ini merupakan katup sumbat ya bentuk silinder. Nah ini sama juga tapi jarang kita pakai plug ini. Oke, bisa lanjut Mbak. Oke, Oke, baik. hmm, silakan Pak. Maaf, Pak.
Baik, sekarang saatnya kuis dadakan nih. Ingat peserta dengan jawaban pertama terbaik, yaitu tepat dan tercepat yang menulis di kolom chat akan mendapatkan GoPay. Jadi kalian sudah bisa nih tulis jawabannya di kolom komentar ya. Yuk teman-teman dengan jawaban yang tercepat, tepat, dan terbaik di kolom komentar, di kolom chat akan mendapatkan GoPay nih. Bapak Agus bisa monitoring nih Pak, siapa jawaban yang tepat dan juga bagus nih Pak. Akan kami kasih hadiah GoPay yang akan diproses setelah webinar ya. Mungkin kita tunggu sampai jam 9.42 ya Pak. Oke baik, langsung saja ke apa, pengumuman untuk pemenangnya. Nah kira-kira untuk jawaban yang terbaik yang mana ya Bapak Agus? Jawaban terbaik, tercepat, dan juga tertepat ya. Oh iya, ini Mas Ferdi Ardiansa ya. Baik, selamat kepada Mas Ferdi. Sebentar, selamat kepada Mas Ferdi Ardiansyah. Mungkin bisa langsung menghubungi admin ya. Baik, Pak, bisa dilanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya, teman-teman ya. Tadi kita udah bicara tentang valve. Nah, ini bagian terpenting lagi adalah fitting. Ini bagian yang eh, equipment yang kecil ya, teman-teman. Tapi ini sangat berguna dalam suatu proses perpipaannya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penyambung antar pipa. Biasanya kalau eh, apa jalur pipanya mau kita belokin ya, kita butuh elbow atau apa namanya ukuran pipa yang lebih kecil lagi dari pipa utamanya, misal pipa utamanya 12 in, kemudian kita mau kecilkan lagi menjadi 2 in, nah kita butuh fitting di situ ya teman-teman. Nah, kemudian kode dan standarnya itu ada 16.9 ya. Di sini diatur mengenai fitting-fitting yang akan kita pakai. Kemudian jenis-jenisnya adalah yang pertama adalah elbow ya. Elbow tadi sudah saya beritahu bahwa ada tiga jenis ya. Elbow yang eh, 45 degree, kemudian 90 degree dan 180 ya. Teman-teman bisa lihat di situ 90 degree. Kalau kita mau membelokkan suatu pipa dalam 90 derajat atau pakai 45 derajat kita belokkan atau yang 180 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut Pak.
Nah, di sini ada T dan reducing T ya. Perbedaannya apa? Kalau T itu yang gambar pertama sebelah kiri ya. Artinya ketika kita size-nya sama ya. Misalnya pipa utamanya 12 in, kemudian kita mau cabangkan dia di tengah-tengah 12 in, kita pakai T ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya size-nya berbeda, tetapi ini ada ketentuannya. Biasanya dia reducing T ini setengahnya ya, teman-teman. Setengah dari pipa utama. Misalnya 12 ke 6 itu misalnya 12 inci ya pipa utamanya. Dan dia setengahnya ya, setengahnya dari dia itu sudah maksimum yang available ya di market ya. Artinya kalau kita bicara 12 inci, berarti yang itu cuma 6 inci aja. Jadi kalau 4 incinya udah tidak ada di pasaran. Jadi kita akan memakai fitting lain seperti itu. Nah, itu standar utamanya. Kemudian reducer, kalau kita mau reduce ya, misalnya tapi dalam posisi pipa horizontal ya teman-teman. Artinya di sini ada dua jenis konsentrik. Konsentrik itu apa namanya sentrik daripada pipa itu sama nanti dengan konsentriknya. Jadi tergantung daripada apa yang mau kita kejar nih teman-teman. Kalau kita mau ngejar elevasinya tetap sama dalam suatu perpipaan kita akan pakai esentrik ya. Jadi bottomnya itu sama nanti dengan kalau kita mau reduce 12 inci menjadi 10 ya, kita pakai esentrik. Kalau kita mau ngejar elevasi bottom daripada pipa itu misalnya 1 meter, kita pakai esentrik. Jadi dia tetap sama nanti di ujungnya gitu. Kalau konsentrik itu kita kan merubah daripada elevasi pipanya gitu. Nah, biasanya kalau esentrik ini kita lebih pakai misalnya ke pompa ya teman-teman. Karena kita akan mengurangi daripada kavitasi ya. Nah gitu. Ataupun kita pakai di apa namanya, peak launcher atau peak receiver ya. Jadi biar pada saat kita mengirim suatu peak itu senternya tidak berubah. Itu eh, masing-masing penggunaannya nanti tergantung daripada kita mau pakainya seperti apa sih. Kemudian cap tadi selain tadi blind flank uh, untuk menutup satu jalur pipa kita bisa pakai cap ini ya di ujung pipa gitu ya. Nah, cuman kan permasalahannya kalau end cap ini artinya kita berpikir tidak akan ada lagi improvement dalam suatu plan ya. Kalau tadi blind flank kita masih bisa buka, kita bisa langsung pasang. Kalau ini kita langsung las ke dalam pipa, pada pipanya. Nah, kalau kita melakukan improvement, kita harus cutting lagi dia kembali gitu. Eh, Kekurangannya seperti itu kalau cap ini ya. Jadi memang benar-benar kita harus pikirkan matang-matang kita akan memakai cap atau blind flank. Ya, masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Kalau pakai cap kan kita las ya tidak akan ada kemungkinan kebocoran ya ke depannya gitu. Kalau blind flank kita karena kita memakai sistem perbautan itu akan juga punya kekurangan. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Nah, ini well dole tadi. Jadi pengganti daripada reducing T tadi. Ketika tadi saya bilang setengahnya, jadi misalnya 12 inci ya pipa utamanya. Kalau kita mau reduce, bikin cabang suatu perpipaan jadi 4 inci, kita kan pakai well dole ini. Gitu teman-teman. Jadi eh, untuk menutupi kekurangan daripada reducing T, kita akan pakai well dole untuk membuat percabangan. Jadi pipanya akan kita bolongin dulu ya. Kalau ini kan sudah jadi ya, tinggal kita las saja. Kalau ini kita pipanya kita akan bolongin aja sesuai dengan lokasinya. Kemudian baru kita las yang pada bagian bawahnya kita akan las. Kemudian kita sambung dengan pipa yang kita inginkan gitu. Oke, bisa lanjut, Pak. Nah, tadi gasket ini kita pakai pada saat penyambungan ya antar antar flanges ataupun flanges terhadap valve ya. Jadi eh, di antara flanges dan flanges atau flanges dengan blind flank tadi atau di valve tadi kita akan sisipin ini namanya gasket ya. Jadi gasket ini mencegah daripada kebocorannya karena kan flanges ini kan material ya, material kasar ya, artinya harus ada yang bisa menutupi seperti itu. Nah, ini standarnya ada
ada dua ya, 1620 untuk metalik, kemudian non metalik ya. Kemudian gasket ini juga dia sangat apa namanya berdekatan ya dengan Prancisnya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang rating, Prancisnya misalnya rating 150, ya gasketnya juga harus 150 ratingnya gitu. Jadi jangan salah juga teman-teman. Jadi jangan nanti Prancisnya rating 150, teman-teman belinya yang spiral gasketnya di 300 gitu. Jadi tidak akan match. Nah, spiral wound gasket ini biasanya kapan kita pakai sampai di rating 600 ya. Jadi kalau udah rating di 900 itu udah sekitar 1500 sampai SA ya. Jadi kalau kita pakai spiral wound gasket ini tidak kuat ya teman-teman. Jadi kita harus pakai ring. Ring ini seperti di dalam bentuk cincin ya. Jadi flangesnya juga berbeda lagi ya. Jadi dia ada ringnya juga di dalam flanges itu. Jadi ring joint gasket ini akan masuk ke dalam posisi daripada flanknya yang sudah disediakan. Jadi lebih kuat terhadap tekanan yang akan disalurkan ya teman-teman. Jadi jangan salah nanti teman. Tapi ini tetap refer lagi ya ke standarnya perusahaan masing-masing ya. Kalau di perusahaannya bilang, yaudah ya kita pakai rating 900 pakai spiral wound gasket ya silahkan gitu. Tapi tetap kita sebagai engineer memberikan edukasi bahwa ya karena memang kamarnya kalau udah pressure tinggi itu kan tidak akan kuat ya. Bisa bisa sih, tapi tidak akan bertahan lama ya. Karena dia terbuat dari spiral ya dalam di situ ada gas asbestos asbestos yang tidak kuat ya terhadap tekanan penahan itu. Oke Mbak lanjut. Nah tadi seperti gambar ini ya ini adalah flanges ya sebelah kanan ya. Jadi pada bagian bawah kita akan masukkan gasket tadi ya teman-teman ya. Kita akan masukkan gasket, kita selipkan di gasket yang ada angka 2 mili tadi itu adalah standar di gasketnya. Biasanya 2 mili, ya sekitar 3 mili ya. Jadi dia akan masuk ke situ. Kemudian ada lagi untuk pengunciannya pakai bolt and nut ya. Jadi fungsinya untuk mengencangkan setiap sambungan flank ya, dan valve ya. Baik itu flank dengan flank, flank dengan valve, kemudian flank dengan blank, ya, seperti itu. Nah, standarnya ada 311 ANSI 11. Ini untuk apa namanya boltnya, kemudian standar yang bisa kita pakai 193 teman-teman. Nah, kemudian ada nutnya ya, nutnya untuk menguncinya itu 194. Nah, grade-nya juga untuk boltnya itu B7 ya atau L7. Nanti tergantung kita yang mau pakai yang mana. Kemudian grade 2H atau L4 ya. Teman-teman nanti bisa lihat. Nah, di sini kan eh, seperti tadi ada well neck 8 inci ya, saya ambil sampelnya, kemudian flangesnya ada rating, ada schedule. Jadi itu tetap teman-teman harus perhatikan ya, dalam suatu flanges harus ada rating, kemudian ada schedule-nya, karena akan berkolaborasi dengan pipa kita nantinya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan valve-nya. Valve-nya juga harus ratingnya sama ya teman-teman ya. Kalau tadi 150 kita bicara, flanges, valve-nya juga harus sama ratingnya. Karena standar yang sudah ditetapkan ini akan menentukan dimensi dari flanges itu. Jadi semuanya merefernya ke sini. Jadi kalau berbeda rating, ini akan berbeda nanti jarak antar bolt and nut-nya gitu. Di sini kan 298 ya. Nanti rating 300 berbeda lagi. Kalau 8 inci rating 300 berbeda lagi. Antar bolt and nut-nya, kemudian jumlahnya bolt and nut-nya juga berbeda. Bisa 4, bisa 8. Jadi kalau misalnya berbeda saja ratingnya, tidak akan bisa koneksi nanti kalau teman-teman salah beli ya. Seperti itu. Ini jangan jangan salah beli. Jadi di dalam standar ini sudah ditentukan misalnya flanges 8 inci, rating 150, 100 schedule 40, nanti akan keluar standarnya bolt and nut yang dipakai itu ukuran berapa sih gitu. Nah, di sini disebutkan 3 per 4 ya. 3 per 4, kemudian diatur juga panjangnya berapa. Ini 110 mm begitu. Jadi sudah ada ketentuannya yang diatur. Jadi teman-teman juga tidak salah beli ya gitu ya. Oke, dan di sini juga dilihat ada jumlah jumlah bolt enaknya ada 8 biji ya. Jadi kalau berbeda rating akan berbeda lagi nanti
ukuran bautnya, kemudian jumlah bolt and nut-nya gitu. Jadi semua ketentuannya kita refernya ke sini 16.5 untuk flanges-nya, nanti bolt and nut-nya uh, ANSI B11, kemudian standarnya tadi materialnya ini lebih ke material ya teman-teman. STM ini kita ingat tetap adalah merefer ke material daripada uh, fitting yang kita pakai seperti itu. Boleh lanjut, Mbak. Nah, selain tadi yang komponen-komponen pipa yang perpipaan sistem yang kita harus tahu, kita juga harus tahu dokumennya, Pak, teman-teman ya. Jadi tadi yang di awal saya bilang ada MDR. Jadi di sini adalah Master Document Register. Ketika suatu plan yang akan kita buat akan merefer ke akan ada dibuat Master Document Register. Di sini semua akan terpampang proses engineer dokumennya apa aja. Kemudian piping engineer apa aja. Kemudian mechanical, kemudian ada electrical, ada juga nanti instrumen seperti itu. Nah, biasanya di dokumen piping kita ada beberapa bagian ya. Ada dokumen specification, kemudian ada data sheet, kemudian ada kalkulasi, dan ada drawing, teman-teman. Kemudian dalam suatu, ini secara general aja saya beritahu ya. Dalam suatu spek tadi, kita sudah bicara tentang pipa, flanges. Nah, kita buatkan dokumennya, teman-teman. Ada dokumen spek, kita akan bicara tentang eh, material pipa di sini, kita pakai apa, jalur proses gasnya kita pakai material apa. Kemudian kalau jalur apa instrumen kita pakai material apa. Kita atur di sini, teman-teman pakai apa gitu. Kemudian spek flangesnya, gasketnya, kita akan atur di sini pakai material apa, rating berapa. Kemudian perlakuannya seperti apa. Kalau misalnya rating tinggi, tesnya seperti apa sih untuk flanges gitu ya, teman-teman. Kemudian valve juga seperti itu. Eh, Valve apa aja yang kita pakai. Nanti kita refernya tetap ke PNED ya, teman-teman. Ya paling utama PNED. Teman-teman tracing dulu dari PNED itu apa aja sih yang mau kita pakai dari rating, kemudian pressure-nya berapa, kemudian apa namanya size-nya berapa. Nanti kita tracing dari situ baru kita tentukan valve-nya apa aja sih yang dipakai oleh proses engineer di situ. Apakah ada ball, ada gate. Nah, nanti kita atur di situ speknya seperti apa. Nah, dari spek tadi, kita kan lebih detail lagi ya, teman-teman. Data sheet ya, jadi lebih spesifik ya. Nah, di sini data sheet piping class ini lebih mengunci ya, teman-teman ya. Jadi, dari PNED tadi, kita akan lihat kelas-kelasnya. Tadi saya bilang rating berapa aja. Misalnya ada 3 rating di dalam suatu plan tadi, misalnya 150, 300, 600. Kita akan bikinkan data sheet-nya. Di sini diatur semua. Jadi pakai code standar berapa, kemudian materialnya apa aja yang kita pakai tadi, mau pipanya, schedule berapa, flangesnya, valve-nya. Di situ semua akan kita cantumkan di situ piping class. Kemudian data si valve-nya, ya ini lebih spesifik lagi dari dokumen spek tadi. Misalnya pakai ball valve, rating berapa, dari size berapa ke size berapa, kita akan tentukan materialnya, kemudian jenis tesnya, kita atur semua. Jadi lebih spesifik ya teman-teman. Jadi kita mulai dari size daripada pipa itu sendiri, dari valve itu sendiri. Nah, yang paling utama kalkulasi working test-nya. Jadi teman-teman harus kalkulasi dulu sebelum memulai pembuatan dokumen spesifik pipanya. Dari sini beranjak dulu teman-teman ya. Dari working test dulu, baru nanti kita bisa bikin lanjut ke spek daripada pipa, baru kita ke piping kelasnya, data sheet ya. Karena kalau ini tidak keluar, kita tidak akan bisa menentukan schedule berapa sih yang kita pakai gitu. Jadi sebagai dasar kita untuk membuat datasheet piping class, kemudian spek daripada pipa. Jadi kita hitung kembali ya teman-teman ya. Kemudian ini pipe stress analysis nanti saya jelaskan di setelah slide ini. Nah, ini lebih pengecekan secara keseluruhan sistem. Nanti kita modelin semua sistem pipanya, kita lihat hasil risetnya seperti apa dan akan ada rekomendasi ya, rekomendasi dari pipe stress analysis ini. Nah, kemudian drawing ini ada beberapa ya teman-teman. Ada plot plan. Plot plan ini lebih ke apa secara keseluruhan ya dari suatu
apa namanya dari suatu plan, mengatur daripada posisi equipment yang akan kita pakai ya. Jadi kita atur posisi-posisinya, tangkinya di mana, pompanya di mana, seperti itu, jalur jalur pipanya. Kemudian piping arrangement ini lebih ke tampak atas ya kalau kita bicara tentang engineer ya. Tanpa atas dari suatu jalur pipa, di sini akan lebih kelihatan ya jalur pipanya. Dari propane tadi kita akan lanjut ke piping arrangement. Kemudian ke isometrik ini lebih detail lagi. Dari piping arrangement tadi kita akan turunkan satu drawing lagi nama isometrik, dalam posisi tiga dimensi, jalurnya kemana aja, nanti lebih detail lagi jaraknya berapa. Kemudian ada nanti di sana elevasi, kita bicara elevasi, kemudian kita bicara tentang material apa aja yang ada yang kita pakai dalam suatu isometrik tadi ya. Biasanya ini per line ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian drawing piping standar. Piping standar ini yang tadi ya teman-teman pakai apa aja misalnya apa namanya, koneksi flanges, simbolnya seperti apa, kemudian koneksi valve-nya, simbol-simbol lebih ke simbol-simbol, kemudian standar daripada jarak antar pipa, kemudian jarak dimensi daripada valve yang kita pakai gitu. Kemudian drawing pipe support ini lebih ke pipe support yang kita pakai ya teman-teman. Misalnya ada beberapa jenis, nanti kita akan gambarkan di situ tipe-tipenya, kita akan jelaskan di situ. Kemudian terakhir adalah material take off. Ini lebih ke material yang akan kita pakai dalam suatu project itu. Kemudian apa-apa aja sih. Misalnya pipa butuhnya berapa meter, kemudian flangesnya berapa biji gitu ya. Valve-nya rating berapa, jumlahnya berapa. Di sini kita jelaskan di sini ya, teman-teman. Jadi kita akan mengambil sebenarnya sumbernya dari isometrik ya. Dari isometrik itu sudah ada dipaparkan nanti apa namanya materialnya, kuantitinya berapa seperti itu. Nah, kita masukkan dalam satu dokumen lagi. Jadi supaya kita juga lebih gampang ya. Jadi nggak buka isometrik satu-satu gitu. Jadi dalam satu dokumen material MTO namanya ini. Lebih singkatnya MTO, material take off. Jadi semua disiplin juga akan membuat material take off ya, kecuali proses engineer ya. Seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini tadi yang saya bicarakan tentang plot plan ya. Jadi teman-teman di sini eh, saya gambarkan suatu proyek ya. Suatu proyek dalam proses transfer suatu material fluida. Di sini ada beberapa truk ya. Jadi kita susun ya dalam satu plan ini sekitar 40 meter ya. 40 meter kali sekitar 30 meter ya dalam suatu plan. Di sini akan kita susun mereka posisinya, equipment apa aja, ada tangki atau ada pompa atau ada equipment yang lain. Nah, di sini kita atur posisinya dengan mempertimbangkan apa tadi jalur pipanya, kemudian posisi truknya akan masuk ataupun berbelok seperti itu. Nah, sini kita akan mempertimbangkan banyak hal ya, termasuk maintenance juga, kemudian termasuk apa namanya, eh, disiplin yang lain yang akan berkolaborasi dengan kita juga gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, dari propen tadi kita akan lebih spesifik tadi adalah saya sebutkan piping arrangement ya. Jadi tadi kan itu kan hanya ikumen aja ya. Kalau piping arrangement nanti dari ikumen tadi, propen tadi kita akan buatkan jalurnya, jalur pipanya gitu, kemana-kemana saja dalam posisi tampak atas ya. Jadi dari piping arrangement tadi kita akan break out lagi menjadi piping isometrik. Nah, ini lebih detail lagi, teman-teman. Jadi di sini akan kelihatan valve-nya, jaraknya, kemudian posisi pipe support-nya. Jadi dari sumber tadi, PNID tadi, kita akan memasukkan dia ke dalam propen. Kemudian baru propen, baru ke piping arrangement, baru nanti ujungnya adalah piping isometrik ini. Gitu ya. Di sini akan ada apa namanya posisi arah plan-nya, kemudian ada dimensi daripada valve-nya ataupun jarak-jarak antar fitting-nya ya.
Kemudian di sebelah kanan ini akan ada material take off-nya. Jadi di sini kita akan jabarkan pipanya, kemudian materialnya apa, kemudian thickness-nya berapa, seperti itu. Jadi dari misalnya satu line ini kan ada valve ya, ada pipa gitu. Kemudian ada well dowlet ataupun ada valve-valve yang lain, kita kan masukkan semuanya di dalam material take off ini gitu. Jadi dari material take off ini kita akan masukkan dalam satu dokumen lagi tadi, namanya MTO, material take off-nya. Nah, isometrik ini biasanya kan refernya tadi adalah ke PNID ya. Jadi PNID itu sudah nanti disebutkan ini lainnya lain berapa aja gitu ya. Jadi ya teman-teman jangan sampai ada miss ya atau kelupaan ya untuk membuatkan isometriknya gitu. Oke lanjut Mbak Safira. Nah di sini ada pipe support ya. Pipe support ini lebih jenis-jenisnya teman-teman. Ada resting, ada guide. Kalau resting ini kalau istilah simpelnya sih ya, support di mana pipanya duduk saja ya di dalam pipanya hanya kita dudukkan dalam uh, posisi supportnya gitu. Jadi dia hanya bertumpu aja. Jadi ketika pipanya horizontal kita langsung menopang dia gitu aja. Jadi kalau bahasanya resting itu kan istirahat ya. Dia tidak hanya kita topang saja gitu. Untuk guide itu dari resting tadi dia naik satu grade, kita menambahkan sisi kiri dan kanannya. Jadi guide itu seperti pengawal ya kalau bahasa ininya simpelnya adalah supaya pipanya tidak jatuh ke kiri dan ke kanannya dalam posisi horizontal. Gitu. Kita menambahkan pengaman kiri kanan dan itu biasanya ada standarnya. Nanti refernya tetap ke pipe stress analysis ya. Eh, Jarak antar supportnya itu pengamannya kiri kanan itu berapa mili gitu. Gitu. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini kemudian eh, stopper ya. Stopper itu eh, dia naik satu grade lagi dari guide tadi ya. Artinya kita menahan dia benar-benar, eh, dia tidak bisa bergerak ya. Tiga dimensi, kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Jadi memang posisinya memang benar-benar kita las, memang kita hold dia benar-benar ya. Kemudian adjustable ini biasanya kita pakai kalau eh, kondisi plan itu biasanya bekas rawa gitu ya. Ada penurunan tanah yang drastis ya, biasanya dekat-dekat sungai atau air laut, biasanya kita pakai adjustable ya. Jadi kalau dia misalnya tiba-tiba eh, pipanya, tanahnya turun ya, posisinya misalnya kan kita pasang pipe supportnya eh, semeter ya, tiba-tiba tanahnya turun kan, ya otomatis pipanya kan nggak turun ya. Pipanya tidak turun ya, tapi supportnya yang turun gitu bersama dengan tanahnya. Jadi ini akan kita adjustable, dia pasnya pakai baut ya kiri kanan. Kita akan adjustable menggunakan baut itu, kemudian kita akan adjustable sesuai dengan elevasi pipanya. Gitu. Ini sangat berguna kalau misalnya memang ada potensi memang kita tidak bisa mengakomodir penurunan tanah ya. Karena memang kalau dalam posisi rawa kan cost-nya sangat besar ya. Itu juga kita harus perhatikan karena memang harus kita pile segala macam eh, ataupun di posisi apa namanya upgrading atau penambahan dari suatu sistem, tapi kita tidak bisa melakukan piling ya di dalam suatu plan itu gitu. Nah, salah satunya kita pakai support adjustable ini gitu teman-teman, yang lebih simple, tetapi memang ya kita punya kerjaan gitu ya, akan terus memantau support ini gitu. Misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan, apakah ada penurunan ya kita harus mengejas lagi elevasi pipa tadi supaya tetap bertumpu pada support kita. Gitu. Boleh lanjut, Pak. Nah, ini tadi terakhir memang ini adalah pipe stress ya, teman-teman ya. Ini adalah eh, seorang engineer piping harus paham pipe stress ini ya. Jadi di sini brandnya ada sekarang sih heksagonal ya. Heksagonal teman-teman di sini gunanya adalah untuk menghitung daripada stres itu pipa itu sendiri.
kemudian bebannya nanti force-nya berapa, karena beban, kalau kita bicara tentang beban, kita akan bicara tentang pipe support ya teman-teman. Jadi eh, load yang dihasilkan daripada pressure yang diberikan, kemudian jumlah fluida yang akan kita alirkan, itu akan menimbulkan force ya, beban ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada support yang akan kita buat. Kemudian kita akan menginformasikan kepada civil engineer dari load-load tersebut. Karena kita akan modelkan supportnya, titik-titik supportnya, akan keluar nanti bebannya, loadnya. Kemudian kita akan berkoordinasi dengan civil engineer. Dia akan apa, mengevaluasi loadnya, apakah support, tipe support yang kita gunakan, apakah sudah sesuai ataukah harus dirubah grade-nya. Misalnya kita pakai channel ya, channel dalam uh, desain pipe support kita, ternyata setelah dianalisa harus diganti dengan high beam yang lebih besar, atau seperti apa, kita akan koordinasi dengan uh, civil engineer ya. Tapi kalau misalnya load-nya juga terlalu besar, kita akan melakukan running ulang ya teman-teman. Jadi atau menambah support atau kita merouting pipanya kembali gitu. Nah, kemudian softwarenya di sini adalah Integrap yang tadi saya bilang adalah hexagonal. Kemudian case analisanya di sini ada beberapa ya. Hydrotest, posisinya pipa dipenuhi dengan apa, water ya. Kemudian operating design. Di sini kita akan masukkan desain pressure, kemudian temperatur desain, kemudian posisi sustain ini adalah berat pipa itu sendiri ditambah dengan pressure ya, teman-teman ya. Jadi kemudian ada proses gempa juga kita masukkan. Nanti dari operating design kita akan tambahkan faktor gempanya. Nah, ini tergantung daripada seismic zone ya. Seismic zone dari suatu area, nanti teman-teman bisa refer ke SNI. Nanti di situ akan ditentukan seismic zone-nya berapa ya, 0,1 sampai 0,8 ya. Kemudian displacement, ini movement daripada suatu pergerakan pipa ya. Jadi ini seperti kita tahu ada ketika pipa akan horizontal akan ada perpindahan ya akibat suhu tadi ya. Dia akan memuai, dia akan movement. Nah itu yang harus kita cek juga apakah movementnya masih masuk dalam toleransi kita apa tidak ya. Karena itu akan berpengaruh nanti ke stress rasionya. Jadi kalau movementnya tinggi, ya stress rasionya akan tinggi. Begitu. Nah, di sini secara ini kan di sini lebih apa namanya, source-nya itu dari yang sudah kita bicarakan tadi ya. Kita akan melihat dari source-nya isometrik untuk membuat pipe stress analysis ini. Kemudian uh, piping data kelasnya kita akan masukkan semua di sini. Kita akan bicara tentang diameter pipa, kemudian schedule-nya atau thickness-nya, kemudian melt tolerance, kemudian korosinya. Jadi data-data awal tadi kita masukkan semua di sini. Fluidanya berapa, kemudian material pipanya apa gitu. Seperti itu. Jadi kemudian code dan standar yang utama tadi ya kita pakai 311 atau 313 gitu. Di sini diatur semua gitu teman-teman. Boleh lanjut, Pak. Nah, scope piping ini secara ini ya saya berikan sekilas ya. Ini adalah proses PNED daripada peak launcher ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini kita akan bersinggungan dengan instrument engineer dan pipeline engineer ya. Jadi di sini benar-benar dari apa PNED ini kita harus paham di sini gitu. Jadi dari PNED ini kita paham simbol-simbolnya, scope kita apa, nanti kita akan koordinasi dengan instrumen apakah scope ini masuk areanya instrumen atau ini masuk scope-nya pipeline. Jadi artinya supaya tidak terjadi eh, salah pembelian ya. Nanti takutnya kita sudah beli valve-nya ASTP, ternyata instrumen beli lagi gitu. Interface-nya seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu eh, membaca PNID ini masuk scope kita apa tidak gitu ya. Seperti itu.
Bisa lanjut, Mbak. Nah, tadi ya ini secara garis besar untuk uh, PNID daripada piping ya. Misalnya dari line number itu di sini diatur ya teman-teman. Misalnya eh, jadi nggak sembarangan kita membuat suatu line number dari simetrik. Misalnya di sini 6 inci garis PG garis 201 garis B. Nah di sini diatur gitu. 6 inci itu apa gitu. Teman-teman harus tahu PG itu apa. Kemudian apa namanya 201 ini seperti apa. Kemudian B itu apa. Jadi diatur B itu biasanya rating atau apa. Jadi teman-teman harus baca dulu PNID-nya dengan benar gitu. Kemudian ada contohnya, kemudian untuk worthiness, kalau kita masih pakai 313, teman-teman nanti bisa baca di 313, menghitung worthiness-nya seperti apa. Kemudian kita hitung nanti worthiness uh, calculate-nya, kemudian habis itu kita baru tambahkan correction alloy-nya tadi. Nah, dari situ baru kita merivernya, misalnya tadi kita pakai pipanya 106, berarti kita refernya ke 3610 baru kita buka ke 3610 misalnya hasilnya tadi 6,2 milimeter. Nah, nanti refernya kita buka 3610 ya untuk size 6 inci. Nah, kita buka pipe size-nya dari standar 3610 nanti akan kelihatan pakai schedule berapa sih, 40 atau 80 seperti itu teman-teman. Jadi dihitung dulu worthiness-nya, setelah itu keluar baru kita refer ke standarnya pakai API 5L atau 3610 untuk penentuan schedule-nya seperti itu. Nah, di sini kan ada pressure-nya, ada allowable stress-nya daripada material itu sendiri, kemudian ada quality faktornya. Nah, semua itu ada di standar masing-masing ya. Kalau misalnya kita pakai 313 ada di 313, kalau 318 ada 318. Kemudian di situ ada corrosion allowance-nya seperti itu. Jadi corrosion allowance nanti kita lihat di PNID-nya. Proses engineer menguncinya di berapa? 1,5 atau 3 mili gitu teman-teman ya. Nah ini contoh daripada line number ya. Jadi di dalam PNID itu akan keluar line number seperti ini. 6 inci PG 201B. Ya nanti teman-teman lihat semua di sini. Jangan ada yang ketinggalan ya dalam men-tracing daripada line number. Oke, lanjut, Pak. Baik, sekarang ada lagi nih, kuis dadakan lagi nih. Nah, kita kasih waktu untuk para peserta selama 3 menit ya untuk menjawab. Dan Bapak Agus juga bisa membantu mencari jawaban terbaik. Jadi silakan jawab langsung melalui pesan ya. Ya, ini ada beberapa komponen ya. Kita tadi bicara sudah banyak komponen untuk buat satu sistem piping apa aja gitu ya. Ayo teman-teman, masih kita tunggu 1 menit lagi. Baik, mungkin Bapak Agus bisa nih membantu mencari jawaban yang tertepat dan juga terbaik. Ya, pemenangnya Mas Miftahudin ya, Al-Hadi.
Baik, selamat kepada Bapak Miftahuddin Al-Hadi. Segera hubungi admin ya untuk mengklaim hadiah GoPay-nya. Baik, selanjutnya Pak, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, baik, kita masuk ke sesi Q&A ini. Maaf sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Nah, boleh nih dari Bapak Agus memilih dan juga mencari pertanyaan terbaik dari peserta kita nih. Mencari satu pertanyaan terbaik ya Pak, dan Bapak juga bisa langsung menjawabnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung masuk ke sesi Q&A ya, yang ada di kolom Zoom ini. Dan Bapak Agus akan mencari pertanyaan-pertanyaan terbaik dari kalian nih. Dan pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan prize GoPay ya. Kami tunggu ya untuk pertanyaan 2 menit lagi. Pak Agus lagi mencari nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus nih dari para peserta di sini. Terima kasih atas antusiasnya hari ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus nih hari ini. Mungkin Bapak Agus akan mencari satu dari pertanyaan yang paling bagus yang telah teman-teman semua kirimkan ke kami. Baik, silakan Bapak Agus. Ya, dari Mbak Veronica ya, Felicia ya. Eh, Datasheet seringkali dianggap sekedar tabel teknis ya. Namun apakah sebenarnya data ini merupakan jantung dari keakuratan desain dan bagaimana jika terjadi perbedaan antara datasheet dan kondisi lapangan serta kaitannya gambar teknis seperti isometrik, pulpen, dan manajemen menjadi panduan visual yang krusial. Bagaimana cara mengatasi tantangan dan menghubungkan gambar 2D, 3D, serta realitas instalasi di lapangan. Ya, sebenarnya ini lebih ke apa ya pengalaman kita dalam mendesain ya. Artinya memang sekali lagi dokumen-dokumen tadi, spesifikasi dan datasheet baik itu kalkulasi dan isometrik, kemudian drawing-drawing yang lain adalah menjadi panduan kita. Jadi eh, tidak boleh kita abaikan ya teman-teman. Jadi ya memang kita sebagai engineer dituntut untuk integritas kita, komit kita terhadap suatu desain yang kita tentukan. Jadi uh, event itu ada perubahan, seorang apa yang melakukan perubahan harus membuat klarifikasi. Artinya membuat suatu dokumen juga di dalam engineering itu namanya technical query. Jadi kita akan melakukan penyanggahan terhadap perubahan yang kita berikan, tetapi harus ada alasan yang sesuai dengan standar gitu. Alasannya apa sih kalau kita misalnya merubah dari material stainless ke karbon gitu ya? Alasannya apa? Harus logis dulu dan itu akan menjadi pertimbangan kita untuk melakukan improvement eh, dari alasan itu. Tetapi sekali lagi kalau bisa kita tetap on the record dalam dokumen yang kita pakai, yang sudah kita buat itu lebih baik ya. Jadi memang uh, uh,
Artinya itu kan hanya kita memindahkan saja ya dari standar yang sudah dibuatkan oleh bagian internasional ya. Jadi mereka juga membuat itu bukan bukan sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi gitu ya. Artinya memang dari pengalaman mereka sebelumnya makanya dituangkan dalam standar itu. Jadi kita juga harus mematuhi standar itu semuanya gitu ya. Seperti itu. Dan memang di lapangan memang terjadi benturan ya. Benturan ketika itu tidak sesuai pada saat kita melakukan pengecekan ya dalam suatu construction kita kan seorang PP engineer akan mengecek ke lapangan apakah ini benar posisinya sudah sesuai dengan yang kita desain. Nah itu tugasnya kita untuk mengkoreksi mereka. Jika itu tidak sesuai kita harus merubahnya atau uh, akan menjadi pekerjaan tambahan bagi kita, terserah teman-teman. Tapi bagi saya, ya, apa yang sudah kita desain, kita sepakati, itu harus kita buat ya. Karena kalau itu kita rubah, semua akan berefek ya. Bukan cuma kita doang ya. Bukan cuma paving engineer juga ya. Jadi orang sipil juga akan kelimpahan pekerjaan, akan merubah dokumen-dokumen yang akan terdampak dengan perubahan itu. Gitu. Dan lagi-lagi dalam suatu proses project oil and gas ini, ada namanya kontrak yang harus kita pahami ya teman-teman. Jadi dalam suatu sebelum kita memulai dokumen detail engineering ini ada namanya FEED ya, front end engineering. Jadi di situ sudah dikunci materialnya apa, kemudian dasar-dasarnya apa. Kemudian dari situ kita akan detailkan menjadi detail engineering namanya DED. Nah, dari situ sebenarnya semuanya sudah dikunci ya teman-teman. Sudah dikunci, jadi kita tidak bisa merubah segala sesuatu itu kecuali memang apa namanya dari manufacturer tidak bisa memprovide itu ya. Artinya satu sisi kita juga mengejar waktu, tapi satu sisi juga materialnya tidak available ya di dalam dunia oil and gas seperti itu sih. Jadi ya sebisa mungkin sih sesuai dengan yang kita desain. Tetapi kalaupun ada perubahan ya kalaupun memang harus kita rubah, kita akan eh, tambahan kerjaan ya. Kemudian tambahan kerjaan akan menambah waktu juga, akan memundurkan progressing kita juga. Jadi deadline kita juga akan berpengaruh ya. Seperti itu sih. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau sebisa mungkin, makanya tadi sebisa mungkin kita mendesain itu kita lihat dulu ketersediaannya gitu ya. Jangan nanti ya udahlah, nggak usah pakai karbon, pakai stainless ya. Tapi di lapangan kita mencari stainless sudah setengah mati gitu kan. Seperti itu. Kemudian schedule-nya udahlah naikin aja dari 80 ke 100 gitu. Padahal 100 itu susah juga gitu. Gitu. Yang ada malah 160 gitu kan. Nah gitu. Jadi kita juga harus paham di luar sana ketersediaannya seperti apa. Nah, ketika kita membuat schedule begitu, ataupun jangankan schedule ya, kita bicara material pipa aja kadang-kadang proses engineer juga salah gitu ya. Kadang-kadang dia ngitung size 14 inci ya, setengah mati kan tadinya gitu. Kita akan diskusi mau dinaikin ke 16 atau ke 10 gitu, atau diturunkan ke 10. Nah, itu menjadi banyak faktor gitu. Ketika kita bicara tentang hitungan, tadi kita akan bicara tentang hitungan itu kan hanya hitungan saja kan. Tapi kita akan lihat dulu ketersediaannya di lapangan seperti apa. Nah, kita harus juga memikirkan itu juga ya. Jadi jangan teman-teman berpatok pada hitungan juga gitu. Udah hitungan saya 14 inci cepat, 14 inci padahal ya. Ya kita tetap ngeyel ataupun tetap apa berpatok pada hasil hitungan itu ya. Tapi pada akhirnya kita approve itu setengah mati mencari size itu gitu. Bukan cuma pipa kan. Kita bicara tentang flanges juga 14 inci, ya. Bicara tentang valve 14 inci. Yang tidak common kita pakai gitu. Gitu. Itu sih. Kemudian kalau Baik, Bapak. ya
Apakah sudah selesai, Pak, menjawabnya? Ya, mungkin pertanyaan lain sih banyak sih, cuman saya Iya, baik. iya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Kakak Veronica ya yang memiliki pertanyaan terbaik. Kakak bisa langsung hubungi admin langsung ya agar bisa diproses GoPay-nya. Nah, Pak, karena kita sedang keterbatasan waktu pada sesi kali ini, kami hanya bisa menjawab satu pertanyaan saja. Namun jangan khawatir nih, kakak-kakak semua pertanyaan lain yang sudah teman-teman sampaikan akan kami jawab melalui postingan Instagram di improve.id. Jadi pastikan kalian sudah follow akun kami ya. Kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Agus atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Nah, baik improvement, eh, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus nih. Terima kasih ya Pak sudah menjadi pemateri pada hari ini. Ya, terima kasih juga teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat sebagai dasar buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa apa namanya mencari lebih tahu lagi. Kalau mau lebih spesifik nanti bisa menghubungi Mbak Safira ya. Kalau memang mau ada yang lebih spesifik, kita terbuka saja teman-teman sekalian ya. Mau bicara tentang bagaimana ngitung Mbak Pinas atau membuat dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan atau bicara tentang pipes fresh seperti itu. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bapak Agus, terima kasih Pak. Baik, untuk sesi materi pada hari ini sudah selesai. Kami lanjut untuk webinar pada hari ini itu dibawakan oleh improve.id. Nah, sebenarnya apa sih improve.id itu? Nah, baik, jadi improve.id adalah sebuah platform yang luar biasa yaitu improve.id yang mungkin banyak kalian akan bertanya-tanya sebenarnya apa sih improve.id itu? Nah, singkatnya, improve.id adalah penyedia layanan belajar yang dirancang khusus untuk para engineer, fresh graduate, pekerja, dan juga mahasiswa nih. Kami hadir sebagai solusi bagi kalian yang bingung bagaimana sih caranya mulai karir sebagai engineer dan skill apa saja yang wajib dimiliki dunia kerja dan banyak kebingungan lainnya nih. Di improve.id, kami menyediakan topik-topik yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang engineering. Tujuan kami jelas agar kami semua bisa punya gambaran nih yang lebih jelas tentang dunia kerja, memahami kompetensi yang dibutuhkan, dan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan pelatihan yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau nih. Bahkan kami juga sering mengadakan training gratis atau webinar gratis dan pelatihan intensif dengan harga yang bersahabat. Kami juga berharap improve.id bukan hanya sekedar platform pelatihan, jadi kedepannya kami ingin menjadi jembatan yang membantu kalian untuk bisa terjun langsung nih ke dunia kerja, bahkan berkesempatan untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan migas yang sudah bekerja sama dengan kami. Baik, slide selanjutnya. Nah, Nah, baik untuk slide selanjutnya improvement sebelum kita akhiri acara ini ada kabar gembira nih untuk kalian semua. Minggu depan improve.id akan kembali mengadakan webinar gratis dengan topik seputar proses safety engineer. Di webinar ini kalian akan belajar langsung bersama dua narasumber hebat kami, yaitu Bapak Pedi dengan pengalaman lebih dari 16 tahun di berbagai proyek offshore dan juga onshore di bidang proses safety, engineer design dan juga operational integrity. Dan juga ada pemateri kita yang kedua Bapak Ahmad Jamal yang telah berkarir lebih dari 6 tahun di bidang proses safety dan reliability di sektor oil dan gas, petrochemical, dan juga EPC. Nah, kesempatan ini sangat sayang nih untuk kalian lewatkan, terutama bagi kalian yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia proses safety engineering, sekaligus mempersiapkan karir di bidang ini nih. Jadi jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan kalian follow akun Instagram kami di @improve.id untuk info lengkapnya. Nah, teman-teman bisa nih segera scan langsung webinar proses safety engineering yang akan dilaksanakan di minggu depan. Baik, untuk slide selanjutnya.
Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat webinar hari ini, caranya sangat mudah. Yang pertama, cukup follow akun LinkedIn kami di @improve.id, lalu kemudian buat postingan LinkedIn tentang materi webinar hari ini. Bisa berupa ringkasan materi, insight yang kalian dapatkan, atau pengalaman berharga mengikuti webinar di improve.id. Jadi jangan lupa kalian wajib nih tag akun LinkedIn kami di @improve.id dan juga kalian bisa tag akun LinkedIn Bapak Agus, yaitu @aguswaldemar marpaung. Nah, setelah itu tim kami akan memverifikasi postingan dan mengirimkan sertifikat melalui email. Jadi kalian jangan lupa nih, catat untuk link scan sertifikatnya ya. Jadi kalian bisa bagikan pengalaman kalian seputar materi hari ini dan juga seputar tentang webinar yang kami laksanakan hari ini. Untuk PPT-nya akan kami kirimkan di akhir acara nanti. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, terima kasih kepada semua peserta dan juga kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Agus yang telah mengikuti webinar dan telah memandu materi webinar pada hari ini dengan sangat baik. Terima kasih kepada khususnya nih Bapak Agus atas pengalaman yang berharga tentang membangun karir sebagai piping engineer. Jadi sampai jumpa di webinar improve.id berikutnya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita foto terlebih dahulu ya Pak. Dan juga teman-teman nih, kita bisa foto terlebih dahulu. Mohon untuk aktifkan kameranya. Baik, sebentar. Untuk aktifkan kameranya, kami akan foto terlebih dahulu. Sebentar, akan kami foto lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada hari ini dan juga kepada khususnya Bapak Agus. Untuk webinar pada hari ini akan kami tutup dan untuk link PPT dan lainnya akan kami share setelah webinar ini. Dan untuk kepada para pemenang bisa langsung menghubungi admin ya untuk mengklaim hadiah GoPay kalian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Jadi semuanya selamat siang.